Hello, welcome to Virtus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Halo Bitizen, wah balik lagi nih di Virtus Talk. Nah, kayaknya kita udah lama nih, udah nggak bahas-bahas tema tentang IT. Nah, teman-teman kan pasti udah tahu nih, sebelumnya kita udah bahas tentang rekap 2024, kita bahas tren 2024, lalu juga di video sebelumnya kita bahas juga New Office Virtus. Nah, bagi teman-teman Citizen yang belum pernah atau belum nonton videonya, check it out setelah dari video ini ya. Nah, untuk kali ini kita mau bahas satu tren yang istilahnya itu mungkin setiap hari lah, mungkin teman-teman juga ngalamin gitu. Kalau kita tuh lagi misalkan sering ditelepon gitu sama orang yang kayak kita berasa tuh kita belum pernah memberikan datanya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang istilahnya annoying, dan itu apakah data kita itu ada yang melindungi nggak sih? Nah, mungkin teman-teman juga tahu ada undang-undang PDP gitu. Bagaimana sih implementasinya pada saat ini gitu. Nah, ini juga ada satu berita yang menarik gitu dari Good Stats gitu. Indonesia itu dapat peringkat ke-13 kalau nggak salah. Jadi peringkat ke-13 dengan negara kasus pencurian data terbanyak. Nah, kita jadi bingung, wah ini negara kita semua data kita dicuri lah gitu. Bagaimana nih untuk menanganinya? Nah, lalu juga kita bisa lihat nih berita di luar negeri juga ada gitu. Salah satu kasus terbesar gitu. Kasus terbesar sebuah perusahaan di mana dia lalai untuk datanya, lalu dia istilahnya kena pidana gitu, dan ini cukup besar gitu untuk biaya istilahnya biaya penaltinya lah atau biaya dendanya itu sangat besar sekali. Nah, berarti kan data kita harus diamankan gitu. Nah, mungkin teman-teman Citizen yang bekerja di perusahaan yang mengelola data juga mikir, wah gimana nih kita bisa menyikapi itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau bahas bersama dengan pakar pengamanan data. Nah, beliau bekerja di Senior Sales Engineer di Forcepoint. Nah, mari kita sambut Bapak Yonatan Peranto. Terima kasih teman-teman dari Virtus Talk atas undangannya kali ini. Terutama kita akan bahas mengenai perlindungan data. Betul sekali. Thank you, Pak. Enaknya dipanggil apa? Pak Peran. Pak Peran. Pak Peran atau Om Peran aja nih kayaknya kan? Om boleh, Om boleh. Om aja ya. Udah kepala 4 soalnya. Iya. Jadi kalau kepala 4 boleh dipanggil Om. Udah Om, maksudnya udah bisa kategori Om. Oh, siapa tahu dipanggil Kak Peran gitu. Aduh, jangan malu. Oke, thank you Om Peran untuk waktunya. Iya, siap. Gimana kabarnya? Baik. Nggak pusing ngelihat ini data makin banyak yang bocor gini? Seharusnya sih kita sebagai perusahaan yang pusing. Oh, perusahaan yang pusing. Iya. Tapi kan Om Peran juga yang istilahnya yang kayak melihat dan juga memberikan edukasi kepada perusahaan. Betul ya. Ya kita lebih ke arah sedih sih, prihatin lah, bukan pusing ya. Kan kita udah lihat nih selama udah lama lah 2024 kan. Itu kayaknya ada beberapa kasus besar juga kan dari sebuah institusi finance, data kita juga terpublikasi di media kan bahwa datanya bocor gitu kan. Tersebar lah. Yeah. Di dark web lah nyebutnya. Lalu juga kemarin pas lagi pemilihan umum juga ada beritanya bahwa data kita tersebar gitu. Yeah. Nah, sebenarnya kalau mungkin sederhananya kenapa itu bisa terjadi? Jadi kalau boleh jujur sebenarnya data itu sebagai komoditi itu baru diperhatikan oleh pemerintah itu akhir-akhir ini. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman tahu yang tadi Mas sempat singgung Undang-Undang Perlindungan Data itu juga baru in effect di 2024. Nah, jadi boleh dibilang kalau misalnya ada sebuah perusahaan berdiri di tahun 1990, berarti dia 34 tahun mengkoleksi data tanpa memperhitungkan bahwa ini perlu dilindungi ya, dia cuma ini perlu dimanfaatkan gitu. Nah, prosedur perlindungan segala macam belum ada karena belum ada need-nya, urgensi dari sisi regulasi gitu. Oke, lalu kemarin kan ada undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP kan 2024. Berarti itu sebenarnya maksudnya dari sebelumnya itu nggak bisa, kalau misalnya ada masalah apakah itu bisa dilaporkan gitu sebelum undang-undang berlaku atau gimana?
Seharusnya sih nggak bisa ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak aturan jalur busway nggak boleh dipakai di tahun 2000. Nah, kalau tahun 90 kita lewat ya boleh Iya dong. kan belum Iya. ada Belum jalurnya. ada, iya. Betul, betul, betul. Iya. Nah, tapi kan kalau nggak salah ini kan udah diterapkan. Tapi kalau saya lihat masih banyak juga yang terjadi. Saya juga ya pasti masih juga sering kan Betul mesti ya. ditelepon atau gimana itu kan contoh Iya. sederhana kan. Bisa jadi itu sebenarnya terjadi dulu dan juga kombinasi lah antara organisasi juga baru bertahap. Jadi nggak bisa serta-merta dari nggak punya terus jadi canggih gitu kan Iya. nggak bisa. Hmm. Itu ada stepnya, ya. Ada step by Ada stepnya. step by stepnya. Organisasi juga mengadopsi policy, teknologi sama people-nya disesuaikan gitu. Oke, berarti kalau itu juga sebenarnya berarti selain dari kita as user, nah mungkin saya bahas lebih ke perusahaannya dulu lah, Hmm, gitu kan sering juga kan kita ketemu dengan perusahaan-perusahaan gitu. Nah sebenarnya itu journey-nya itu mereka tuh harus mempersiapkan apa sebenarnya untuk mereka melindungi data customer-nya itu kan udah pasti kan dari perusahaan tersebut kan data customer-nya gitu kan. betul. Nah mereka step by step tadi kan udah sebut tuh ada people-nya, biasanya kan stepnya dari teknologi, terus habis itu dari mungkin ada proses dan Iya, people. Nah mana yang memang harus dilakukan gitu? karena sekarang mungkin prinsipnya kejar tayang ya. Jadi Ya, organisasi harus secara rapid bisa mempunyai capability tersebut ya. Jadi harus paralel. Jadi sembari people-nya dia di coaching dan prosedur-prosedur pengelolaan datanya itu di-update gitu ya. ya. Lebih memfokuskan keamanan. Hmm. Nah, dan sembari itu juga dia harus nerapin teknologinya. Jadi harus bareng. Karena eh, mereka dituntut comply dengan cepat ya kalau kita lihat regulasinya Oke. gitu. Kalau nggak salah regulasinya kan udah mesti berlaku dari Q kemarin kan? Betul ya, tapi kalau nggak salah kan dia RU-nya itu 2022. Ya, Nah, terus betul. ada masa tenggang sampai 2024. Nah, selama 2 tahun itu memang ya kan nggak mudah ya Mas Iya, kalau kita coaching misalnya pegawainya 10.000 gitu. Nah, mengcoaching 10.000 pegawai supaya lebih mawas dalam pengelolaan data, ya. nggak sembarangan copy paste, bawa data pulang segala macam, itu kan butuh waktu lama gitu. Sembari juga prosedur dan teknologinya juga diterapin gitu kan, pasti ada dengan prosedur kerja yang udah existing, ada perubahan kultur lah gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau perubahan begitu berarti kan akan relate dengan kita harus menggunakan yang namanya teknologi dong. Betul. Nah, untuk masuk yang ke teknologi sih, sebenarnya tuh lagi kepikiran gitu bahwa setiap perusahaan kan kemarin kan sudah diminta untuk melakukan yang namanya proteksi data, pelindungan data lah, Hmm. pelindungan data dari sisi baik data customer-nya atau mungkin juga termasuk dengan data pegawai mereka sendiri dong. Ya, jadi regulasi Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data pribadi itu juga berlaku kepada pegawainya karena pegawainya kan harusnya penduduk NKRI ya. Oke. Iya, jadi harusnya terlindungi juga dengan undang-undang tersebut. Nah, jadi dari sisi teknologi, nah itu juga dimensinya banyak. Jadi dari akses terhadap data sensitif itu dia harus bisa monitor. Nah, akses terhadap data sensitif. Terus data sensitif yang dibagi ke pihak tiga harus bisa dikontrol. Oke. Mana yang boleh, lewat jalur apa, dan siapa yang mau memberi persetujuan kalau misalnya boleh gitu. Iya. Jadi ada semacam workflow di situ. Kan nggak serta-merta eh, seorang pegawai boleh ngirim ke institusi lain gitu Iya. tanpa sepersetujuan atasannya atau divisi tertentu gitu-gitu. Terus penyimpanannya di mana gitu-gitu itu semua ada teknologi yang mengaturnya gitu. Nah, jadi teknologi ini akan memagari supaya pegawai-pegawainya itu nggak terlalu mudah terjadi human error gitu. Oke, berarti ada sebuah teknologi atau sebuah sistem yang sudah otomasi lah istilahnya. Iya, Jadi kayak udah data ya kita bisa dapat tracking gitu kan. Nah, itu istilahnya kan apa kalau yang paling saya dengar itu adalah di DLP kan. DLP salah satunya betul. Jadi kalau DLP itu kita mengatur pergerakan data, Mas. Nah, Oke. jadi misalnya pegawai gitu, Ya, bolehkah dia eh, misalnya mengirimkan data lewat WhatsApp gitu atau lewat
email ke pihak ketiga gitu atau lewat USB atau ngeprint. Nah, itu semua diatur tuh ada polisinya. Data mana yang boleh, data mana yang nggak boleh, terus data mana yang boleh asal mendapat persetujuan workflow gitu. Itu Hmm, semua ada oke. kanal-kanalnya lah, iya. Oke, berarti udah maksudnya secara fitur teknologi itu udah ada yang bisa dibagi gitu, mana yang memang otomasi, mana yang ada butuh approval dan tapi Betul, itu ya. semua sudah di set istilah dari awal kan. Dari awal polisinya. Nah, Dari Forcepoint sendiri itu kalau untuk solusi di Alpi-nya itu maksudnya untuk membantu ke arah yang UPDP itu gimana? Maksudnya bisa ceritain nggak sih detailnya? oh, Atau oke. kayak sih? eh jadi untuk spesifik UU PDP kita sebenarnya ada paket data protection. Nah, itu terdiri dari dua sih, DLP salah satunya. Nah, yang pertama tuh data governance kita. Nah, itu akan mengatur akses terhadap data sensitif oleh siapa-siapa aja di organisasi yang boleh gitu. Sini boleh, situ nggak boleh. Lalu apabila dia boleh mengakses, dia boleh men-share privilege untuk akses ini ke orang lain. Oke. Boleh apa enggak? Ya. Kalau boleh read only atau read write atau apalah gitu di custom. Nah, dari situ baru masuk DLP pada saat pergerakan data. Nah, jadi kayak misalnya data kalau kalau boleh sharing aja lah di Iya, perbankan kan rata-rata mereka ada pelaporan nih ke betul. OJK, PPATK segala macam. Ya. Nah, itu siapa dari seluruh eh, di seluruh kantor itu kan pasti ada bisnis function tertentu Ya. atau orang tertentu yang boleh. Nah, itu siapa yang boleh. Terus ke sisi OJK-nya atau sisi PPTK-nya lewat apa? Lewat email kah, lewat USB kah, lewat print dia kirim atau gimana. Nah, terus approval butuh nggak gitu data tertentu mungkin waktu ditransfer ke pihak ketiga itu perlu approval, misalnya approval dari atasannya atau Hmm. apa gitu. Jadi sebisa mungkin organisasi itu punya visibility yang lengkap terhadap data sensitif itu kemana aja. Pegawainya ngakses siapa, di copy kemana, dikirim kemana gitu. Oke. Nah, balik lagi tadi ngomong data sensitif. Jadi penasaran sebenarnya yang dimaksud yang termasuk dengan data sensitif, apakah contoh kayak data yang memang dari KTP? Karena saya pernah dengar sih Hmm. beberapa kayak beberapa minggu yang lalu gitu, atau membicarakan bahwa ya kalau datanya data KTP itu bukan data sesuatu yang data yang sensitif gitu. Apakah Loh, eh, sebenarnya data KTP itu sensitif karena oke, itu merujuk ke undang-undang yang tadi ditampilkan ya ya, regulasinya. Nah, ya, itu hampir semua informasi di situ tuh sensitif. Ya, oke, jadi eh, data KTP itu sensitif. Nah, tapi kan ada namanya DPIA ya, ya, Data Privacy Impact Assessment. Nggak semua data sensitif ini kalau terjadi breach value-nya sama gitu. oke, Jadi kayak misalnya nomor KTP itu worst case scenario gimana? Mungkin dipakai buat pinjol gitu ya iya kali ya. betul, Nah, tapi berbeda dengan alamat. Nah, alamat kalau misalnya breach, nah itu iya, agak bahaya agak tuh. bahaya betul. Iya, Tiba-tiba disamperin iya, gitu kan takutnya kan? iya. Nah, jadi kalau satu KTP itu semua breach gitu dari nama alamat, wah itu udah bahaya banget tuh. Karena orang yang memiliki itu udah bisa melakukan banyak hal Iya. ya terhadap kita gitu. Oke, berarti sebenarnya data sensitif berarti hampir semua contoh data KTP juga sensitif, apalagi data detail ya, yang udah spesifik. Betul. Contoh data kesehatan. Kesehatan, terus transaksi keuangan Mas. Oh Jadi iya, bener ya, sih. kayak kan bank punya tuh Iya, kayak misalnya saldo apa bulanan beli iya. apa. Dan itu kan kadang juga sering dipakai di internal mereka. Sebenarnya boleh nggak sih kalau data itu kayak dipakai di internal mereka? Untuk kebutuhan misalkan eh AI-nya mereka gitu. Atau sebenarnya secara nggak langsung kita secara sadar sudah mengokekan dengan syarat dan ketentuan yang pernah ada. Ya itu ada namanya konsen sih. Iya. Nah biasanya tuh diselipin waktu mau jadi member. Ah, Apakah Anda setuju gini-gini? Oke 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 oke. oke. Biar Nah, cepat ya, iya. semua oke ya kan. Oke 16 kali akhirnya bisa bisa dipakai apa aja. Tapi intinya sih sebenarnya boleh asal ada persetujuan. Nah, Oke. persetujuan atau payung hukum. Misalnya kalau payung hukum kayak sebagai contoh perbankan ya. Iya. Nah, perbankan kan dia ada kewajiban misalnya kalau Mas
mengajukan kredit. Iya. Nah, dia ada kewajiban ke negara untuk melihat tingkat ekonomi Mas nih pantas nggak buat ngajuin kredit Oke. segini gitu. Iya. Nah, itu emang dia kewajiban tuh, kewajiban Iya. hukum dia. Nah, jadi dia boleh walaupun tanpa konsen dia boleh. Oke. Nah, tapi yang dia nggak boleh adalah sambil misalnya Mas sudah buka tabungan, terus dia sosok jualan asuransi sampingan. Nah, itu harus ada persetujuan tuh, Oke, harus baru ada boleh. persetujuannya bahwa apakah biasanya kalau kita nelpon itu kan bisa ditanyakan kan apakah Iya, boleh. Nah, itu harus dilakukan seperti itu ya iya, flow-nya. Itu baru dia istilahnya dari sisi perusahaan juga aman. Kenapa? Karena dari sisi customer-nya sudah ditawari terlebih dahulu betul. Dan udah oke gitu. dan sudah Iya, oke iya. gitu. Oke. Nah, balik lagi nih Hmm. ke teknologi sebenarnya. Tadi kan ngebahas tentang yang DLP tadi lah dengan fitur-fiturnya. Apakah hanya cukup dengan itu gitu loh untuk menerapkan istilahnya pengamanan data kita gitu? Hmm. Sebenarnya kalau saya sih percaya pendekatan people process teknologi ya. Oke. Jadi teknologi secanggih apapun, Iya. kalau people sama prosesnya itu nggak dibenahi atau ini ya kurang kurang bisa apa? Menghandle problem yang ada. Nah, apakah DLP saja cukup atau DLP plus data governance saja cukup atau apa? Itu tergantung juga sama Oke. proses dan people-nya. Kalau proses sama people-nya mumpuni banget, wah itu sangat cukup sekali gitu. Tapi kembali lagi people dan prosesnya itu harus dibenahi, coaching. Jadi pegawai itu mungkin ada di salah satu contoh customer kita, keamanan data itu dibebankan sebagai KPI di tiap bisnis unit. Oke. Jadi kalau bisnis unitnya pelanggaran ada ya dia KPI-nya kurang gitu. Oke. Nah, KPI ini biasanya translate ke bonus. Nah, jadi by default ada drive tuh dari tiap pegawainya untuk lebih disiplin gitu. Jadi kalau ngeprint begitu hasilnya keluar diambil, nggak ditinggalin biar orang bisa baca segala macam. Contoh-contoh kecil kayak gitu jadi tercapai gitu. Oke, berarti itu di perusahaan yang tadi Om cerita itu berarti itu benar-benar serius ya. Kenapa? Karena udah masuk KPI. Berarti Betul. benar-benar regulasinya tadi teknologi mungkin dari perusahaan tersebut sudah implement Iya, teknologi tersebut, lalu tinggal dilanjutkan dengan proses dan people-nya. iya, Lalu di force dengan ya mungkin KPI gitu atau mungkin dengan punish and reward kayak gitu ya di tempat tersebut. betul. Nah, itu selain ada cerita lain nggak sih yang kayak tantangannya gitu mengimplementasikan pengamanan data? Nah, tantangannya sebenarnya kalau dari kita perhatikan sih kultur sih Om. Jadi ya seperti saya tadi cerita, kalau misalnya perusahaan ini berdiri di tahun 90 gitu. Iya, Nah, dia ada 35 tahun lah ya, betul. 35 tahun itu melakukan operation bisnis dengan cara A gitu. Iya. Nah, terus datang regulasi yang memaksa dia harus berubah menjadi cara B. Nah, itu memang nggak singkat ya. Kayak kalau kita kan juga sering asesmen ya Iya. ke perusahaan-perusahaan. Nah, nanti ntar ditemukan tuh ternyata data-data sensitif di level direktur gitu-gitu yang akses tuh sekretarisnya yang punya permission. Oke. Iya, kalender dia semua yang ngatur itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kan nggak singkat ya ngerubah kultur itu. Jadi sebenarnya challenge utamanya sih kalau menurut saya waktu. Nah, pemerintah juga dengan regulasi ini kan dia menandakan bahwa dia fokus terhadap data sebagai resource gitu, resource yang harus diatur. Nah, tinggal ini waktu aja buat industri-industri buat menyerap nih kebijakan-kebijakan pemerintah, terus juga diintegralkan ke proses SOP-nya dia masing-masing. Jadi nggak ada lagi kayak misalnya nasabah misalnya nih mau survei kredit gitu ya, Iya. orang kredit risk gitu. Nggak ada lagi dia kirim foto nasabahnya dikirim ke pihak ketiga gitu dengan gampang. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan berubah lah seiring dengan waktu kalau menurut saya. Oke, berarti poinnya lebih dari sisi
tadi adalah culture sebenarnya. Harus banget yang banyak berubah dengan ada penerapan ini. Pasti kan berubah. Saya setuju sih yang tadi dibilang bahwa ya perusahaan mungkin udah 35 tahun ya kan. Ya udah data jadi taruh di sini aja. Kenapa harus pusing gitu kan? Direktur gitu yang ngecek semua datanya adalah sekretaris gitu. Jadi nggak boleh gitu maksudnya atau gimana? Nah, itu kan harus berubah dong. Nah, soalnya liabilities Mas. Jadi liabilities dan risk. Kalau kita ngasih semua data sensitif kita itu ke pihak ketiga, nah pihak ketiganya itu mau bertanggung jawab nggak kalau terjadi apa-apa gitu. Iya. Tapi itu beban kalau misalkan contoh ternyata bocor lah anggapan. Itu berarti yang kena adalah si pihak ketiganya. Contohnya mungkin kalau direktur berarti sekretarisnya dong. Kalau misalkan sampai ketahuan di trace, oh ternyata bocornya dari sekretarisnya gitu. Atau sekretarisnya memanfaatkan. Sayangnya enggak, dua-duanya salah. Oh, dua-duanya. Jadi dari undang-undang dua-duanya akan kena. Betul. Jadi kalau kita ibaratkan kita kalau di undang-undang ini dibagi ada pemroses data sensitif dan ada pengontrol. Nah, kalau pengontrol itu yang punya nih, kayak misalnya Mas nabung ke saya nih. Tapi untuk buat proses saya gunain pihak tiga. Nah, kalau terjadi breach atau apa, saya yang salah tetap saya. Nah, mungkin karena saya nggak menuntut pihak ketiganya untuk menerapkan prosedur tertentu untuk mengamankan data Mas. Jadi saya juga lalai. Gitu. Berarti dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Karena saya pikir tuh yang cuman yang di pihaknya gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya data Mas saya suruh diproses oleh pihak ketiga, nah kalau misalnya breach-nya terjadi di pihak ketiga ini gitu. Nah, itu harus lihat ke kontrak juga sih. Misalnya saya udah suruh dia nggak terapin, ya berarti emang benar dia yang salah. Tapi kalau saya yang lalai, saya nggak nyuruh atau menerapkan klausul-klausul tertentu, ya kita berdua salah gitu. Mas berhak nuntut saya gitu. Tapi proses ini sebenarnya udah berjalan sih menuntut itu? Atau kita bisa melaporin kemana deh? Contoh, prosesnya saya kalau misalkan contoh, mungkin banyak juga nih kan teman-teman Vitizen kan, setelah dengar ini mikir lah, oke, lalu saya mesti lapor kemana gitu. Ketika saya berasa bahwa saya nggak pernah ngasih data ke perusahaan tersebut, kok perusahaan tersebut sering telepon saya lah, itu contoh paling sederhana lah. Betul. Itu kita udah diskusi dengan teman-teman Kominfo, nah itu memang badannya lagi dibentuk. Ya. Perkiraan waktu mungkin 2-3 tahun karena ya membentuk badan ini nggak mudah lah ya. Ya, nah jadi saat ini memang ditabung dulu aja. Ya disimpan dulu di hati gitu ya. Nah nanti 2-3 tahun lagi mungkin boleh gitu. Begitu badannya terbentuk. Terbentuk. Jadi sebenarnya kalau sekarang pun ya sudah as usual, cuman mungkin ya jadinya jadi akhirnya perusahaan juga udah mulai aware karena kan berarti dendanya pun kan bisa berlaku dong. Betul, berlaku surut. Jadi misalnya ada breach perusahaan X gitu di tahun 2025 ini gitu. Nanti waktu pada saat itu badan udah up and running, dia bisa. Nah, kan kita udah ngobrol banyak nih. Mungkin kita sedikit relax nih. Kita mau ada game shift kecil-kecilan. Waduh. Gitu. Oke. Gamesnya true or false aja. Tinggal sebut true or false. Yang pertama nih, UU PDP itu hanya berlaku untuk perusahaan yang mengelola data. True or false? Mengelola data penduduk NKRI. Apa data apa nih? Ya apa itu aja. Pokoknya mengelola data. True or false? Itu tergantung jawabannya. Nggak bisa. True or false? Asumsinya true lah. Karena perusahaan itu pasti punya pegawai penduduk NKRI kan. Cukup. Penjelasannya nanti. Jangan buru-buru. Ini saya harus benar 100. Oh iya benar 100 gitu kan. Oke. Nah yang ke berikutnya nih. Karyawan jadi faktor terbesar kebocoran data. True. Itu pasti benar. Oke. Nah berikutnya, kalau datanya sudah dienkripsi, berarti 100% datanya aman. True or false? False. Oke, kita bahas ya. Yang menarik nih kita bahas yang terakhir dulu nih. Kenapa false? Kan biasa orang ngomong, data saya udah dienkripsi, udah aman dong. Oke, jadi data itu berdasarkan state apa ya? Status gitu. Ya, status. Fase. Itu terbagi 3, data at rest yang lagi ada di handphone, yang lagi ada di laptop, yang lagi ada di server.
sama data in motion yang lagi gerak. Misalnya Mas ngirim WA lah. WA gitu WA, ya kan, email, set gitu ya kan. PDF, ya WA. Sama data in use yang lagi dibuka, di Oke. copy, diedit. Nah, enkripsi itu cuman bekerja 100% di data at rest sama parsial di data in motion. Oke. Nah, cuma bisa ngamanin ini dua. Kalau aman, jadi kalau data at rest itu mengamankan pada saat misalnya nih Iya. ada maling nyolong laptop Mas, terus dibuka harddisknya. Karena terenkripsi aman. Oke. Nah, betul. Atau misalnya Mas ngirim data upload dokumen ke pihak ketiga, ada orang man in the middle yang intercept, Ya. tapi karena medianya terencrypt aman. Oke. Betul. Nah, yang nggak aman itu adalah data in motion yang sisanya dan data in use. Jadi Mas kirim data ke Iya. saya Oke. catat, saya kasih orang. Nah, kan jadi datanya nggak aman. Oke. Nah, itu data in use. Nah, sama kayak data in motion juga. Mas ngirim ke misalnya si X di PT mana gitu. Iya. Dia lagi nggak di tempat. Otomatis semua email di forward ke sekretaris gitu. Oke. Sekretarisnya baca, iya. Oke, berarti tadi ada data ya ketika in rest, in motion, Address, in motion, in sama in use. use. In use. Iya. Jadi dari sebenarnya kalau enkripsi itu hanya di depan gitu. Berarti kan Data address doang. Iya. ya karena kan sebenarnya ketika data itu dikirim, ketika kita udah dapat lah untuk bisa membuka enkripsinya sudah. Udah, ya kan udah dapet. Oke. Iya. Sebenarnya dengan adanya yang tadi yang kita ngomong di LP itu kan sebenarnya memproteksi in motionnya juga kan. In motionnya diproteksi. Benarkah orangnya itu memang itu nggak tujuannya gitu. Destinationnya divalidasi. Divalidasi dan juga termasuk authority-nya apakah dia Betul. hanya boleh baca bahkan sampai atau boleh diedit lah istilahnya kan kayak gitu. Boleh diedit, ya betul. Oke. Nah, terus tadi berarti kalau tadi membahas berarti karyawan dong faktor terbesar yang dibilangnya terus. Karyawan jadi Betul. faktor terbesar. Karena pihak eksternal pasti lebih susah mengakses data sensitif dibanding internal. Kan Oke. pasti semua perusahaan tuh ada pagar-pagarnya lah, dia Iya. terapin solusi security ABCD Iya. bertumpuk-tumpuk di Iya. data center buat fungsinya ngeblokir orang luar masuk. Iya. Ya, kalau orang dalam biasanya sesuai dengan kredensialnya Iya. dibolehin. Nah, itu Betul. dah. Jadi orang dalam pasti resiko terbesar. Baik, makanya kayak kelalaian dalam kayak kasus tadi yang denda paling besar itu juga gara-gara dia lalai dalam prosedur pemrosesan sebenarnya. Jadi datanya juga nggak bocor, cuman pada saat pemrosesan dia men-skip konsen kah apa gitu. Oke. Prosedur-prosedur tertentu nggak dijalanin. Oke, yang tadi yang di perusahaan di Eropa ya? Iya, Italia. Meta lah, Meta. Meta tuh Facebook, Instagram, WhatsApp. Oh iya, ya. Maksudnya itu si metanya kan? Metanya yang Metanya dituntut kan? dituntut 1,2 Billion. tapi euro. Nah, Iya. ini beritanya. Nah, iya, Meta. 1,2 B euro. Ini lumayan nih. Cuma metanya itu meta profil yang di Ireland, Betul. Irlandia. Ya, jadi ya metanya sama kayak banyak perusahaan IT pada umumnya memang ngebagi kecil-kecil. Iya, Ya. betul. Cuman ini mungkin yang harus membayar adalah dari si Meta karena dia buka istilahnya perusahaannya di Ireland sebenarnya kan. Betul. Meta Facebook maksudnya ini kan. Iya, betul. Oke, ini besar sekali 1,2 2 B, iya. Iya. Bisa makan siang gratis 3 tahun nih kayak masalah. Iya. Tapi kalau di Indonesia nggak berapa ya? Tahu nggak? Mas? Ada dendanya kok, berapa Denda. persen dari Kemarin kalau nggak salah sempat saya baca dendanya itu ada 2% dari revenue sama 60 miliar. 60 miliar ada sendiri. Jadi ada dua kena kalau tidak salah. Saya sih sebenarnya nggak hafal, tapi saya udah naruh di screenshot sih. Nah, ini dendanya ini. Jadi kalau individu maksimum 5 miliar. Oke. Tuh rumah di Alam Sutra. Ya. Kalau 3 lantai. Loh, apa ya? Oke. Terus juga kalau misalnya 65.2 itu Ya. bisa juga ada kurungannya, plus kurungan lah ya. Plus kurungan. Ya, plus kurungan. Nah, Kalau perusahaan 2%, sorry. Oh, 2% dari oke. income tahun tersebut.
Maksimumnya berarti 2% dari income. tahun tersebut. Jadi dan ini per insiden. Jadi kalau saya ngadu, besok Mas ngadu, terus 1.000 orang ngadu, nah itu masing-masing diproses sebagai bisa diproses sebagai satu aduan yang sama, atau bisa juga satu aduan yang berbeda. Oh, oke. Tapi Iya. kan sebenarnya di luar itu ada satu sih yang lebih mengkhawatirkan kan nama baik perusahaannya. Betul, Ya itu kan? udah pasti. Udah pasti kan? Udah Nama baik pasti. perusahaannya udah pasti tercoreng, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Yang maksudnya besar itu dalam arti memang secara volume atau yang sering digunakan masyarakat lah. Pasti kan dia tidak mau nama baiknya tercoreng. Iya, itu kalau dulu saya ngobrol sama eh, ada teman dari orang regional gitu, orang Iya. luar. Nah, dia bilang seberapa tinggi privacy itu di sebuah bidang usaha itu berbanding lurus dengan monetary value. Jadi kayak bank itu pasti menghargai privacy lebih daripada eh, airlines. Oke. Nah, ya, soalnya kalau airlines ya monetary value-nya kan tiket paling segitu-gitu aja Oke. gitu ya. Berarti berdasarkan biasanya dari monetary value-nya kan. Berarti dari perusahaan tersebut ngelihat misalnya dari sisi uangnya lah gitu kan. Betul. Kayaknya kalau nasabah kan suka ada apa sih bank tertentu ada kayak nasabah Oh prioritas gitu. iya, Nah, iya. itu tuh kayaknya kalau datanya bocor tuh nasabah prioritasnya mungkin pindah kali ke bank lain. Iya, pindah ke Iya. bank lain ya pasti kan hilang tuh uangnya. Iya. Ya, paham. Berarti kan sebenarnya financial, tapi sebenarnya kan di luar itu dari Om sendiri kan juga udah sering lah keliling. Pasti kan banyak lah perusahaan, bahkan dari skala yang kecil pun itu juga pasti membutuhkan dong untuk Iya. terproteksi. Karena kan tadi poin yang tadi dibilang kan, apakah perusahaan yang mengelola data, dijawabnya true. Karena Iya. hampir semua perusahaan pasti punya data. Bahkan Betul. minimal data dari Pegawai sendiri. pegawai Iya, sendiri. betul. Berarti kan dia harus gimana caranya memproteksi dari 3 tadi. In rest, in motion, dan juga in use-nya. Iya, dia harus 3 itu harus dimonitor benar-benar sama dia supaya comply dengan aturan ini. Oke, nah pengen tahu nih, ini kan udah masuk nih 2025. Nah, mungkin bisa sharing gitu, apa sih tren dari sisi security gitu, di IT security kira-kira yang akan mungkin happen gitu, menurut dari Om sendiri? Secara umum nih. Secara umum. Jadi kalau saya sih sering baca-baca, mengikutin podcast-podcast seperti ini juga. Nah, ke depannya itu threat itu pasti akan lebih tailor-made. Oke. Nah, jadi kalau zaman dulu kan misalnya ya ransomware gitu. Iya. Nah, ransomware sekali kena banyak gitu Betul. kan. Semua industri rata-rata kena gitu. Nah, kalau nanti itu pasti targeted karena AI sih yang akan membantu di pihak penyerangnya juga gitu. Jadi kalau dulu mungkin untuk bikin custom package dia sendiri gitu ya ngerjain. Kalau sekarang bisa dibantu oleh AI. cloud AI atau teman-temannya ya. Jadi lebih cepat dia kerjanya gitu. Terus juga database kayaknya hampir semua negara, mayoritas negara dan mayoritas perusahaan gede itu mungkin udah pernah terjadi breach. Jadi datanya di dark web udah banyak. Nah, berarti kan data kita udah banyak kan di dark web gitu kan, tadi kan udah istilahnya itu saya juga udah sering lah, kita semua juga udah dengar lah beritanya gitu kan. Nah, berarti kan ada something yang baik tadi kita bahas lagi. Kalau kita rangkum sedikit nih pembicaraan kita, yang pertama adalah ada teknologi, proses, dan people. Betul. Yang penting, tapi people memang harus diedukasi, tapi harus dibantu juga dari sisi teknologi, iya. karena harus dibuat secara cepat, karena baseline-nya pagernya lah. Lalu di atasnya kita lakukan dengan istilahnya proses atau SOP yang benar. Iya. Lalu baru dari people-nya kita edukasi gitu. Baik, banyak hal tadi cerita yang menarik sih. Ada yang ngasih dari sisi perusahaannya, ngasih istilahnya dari sisi KPI. Betul. Ya, ada punish and reward-nya, Iya. istilahnya kayak gitu. Nah, lalu data juga harus penting. Kita harus mikir juga data itu jangan hanya in rest, istilahnya kayak di tempat kita, tapi ada in rest, in motion, dan juga ketika kita gunakan. Kira-kira gitu kan? Ya, jadi betul memang itu bagian dari proses
perusahaan menerapkan data security lah atau data protection di institusinya masing-masing. Jadi semua sisi memang harus ditingkatkan gitu keamanannya bagi mereka. Oke, sip. Sebelum kita udah mau closing nih, minta ada sedikit mungkin dari Om sendiri mau mengasih kisahnya closing statement lah. Oh, oke, boleh. Jadi sebenarnya kita dari Force Point sih sadar bahwa pengamanan data ini merupakan hal yang baru, dimensi baru di cyber security tiap perusahaan. Jadi memang kita bersedia membantu gitu dari sisi best practice-nya, consulting dan juga teknologinya. Jadi yang tadi people, proses, prosedur itu memang pengembangannya juga kita karena sering terlibat di beberapa project lah ya, kita udah tahu mungkin best practice-nya seperti ini gitu. Jadi kita bersedia membantu lah buat teman-teman di luar sana. Terus kalau ada apa-apa tinggal kontak Virtus ya sebagai distributor kita. Oke, thank you. Thank you Om Peranto untuk Siap, waktunya. you. Thank you untuk diskusinya. Iya, menarik sekali memang ini. Ya, thank you banget untuk waktunya. Dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga untuk share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga teman-teman bisa juga kasih komen mau bahas tema apa lagi untuk Vitus Talk kita yang ke depannya. Dan thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.